Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yeta Syah Azahra, NPM 1975435 dan rekan saya Seroja Elok Pitaloka, NPM 1975426 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perilaku Produksi Komoditas Cabai sebagai pemenuhan tugas ekonomi produksi. Latar belakang, secara finansial, pengembangan cabai lebih menguntungkan dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibandingkan jagung dan padi. Cabai menduduki posisi penting dalam menu pangan. Walaupun diperlukannya dalam jumlah kecil, namun setiap hari dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Cabai mendapat perhatian karena harga berfluktuasi cukup besar, bahkan mempengaruhi inflasi. Permasalahan yang dihadapi, strategi dan pengetahuan teknis penting untuk dikuasai, guna mencapai hasil yang maksimal serta menekan resiko, terutama pada musim hujan dan dalam pemasaran hasil. Pemasaran hasil yang tidak cermat menjadi kendala di lapangan yang menyebabkan penurunan kualitas cabai merah. Faktor produksi lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja secara serempak berpengaruh nyata terhadap produksi cabai merah. Kebutuhan cabai untuk kota-kota besar pada musim hajatan atau hari besar keagamaan, kebutuhan cabai biasanya meningkat sekitar 10 hingga 20% dari kebutuhan normal. Tingkat produksi cabai secara nasional selama 5 tahun terakhir sekitar 6 ton per hektar, menurut data BPS tahun 2015. Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya lonjakan harga cabai pada musim hujan dan hari-hari besar tertentu adalah dengan tetap menyediakan pasokan cabai yang cukup ke pasar melalui penanaman cabai di sepanjang musim, termasuk musim hujan. Inovasi teknologi dalam peningkatan produksi cabai. Guna memenuhi kebutuhan cabai yang terus meningkat, sekaligus memberikan multiplier efek terhadap pembangunan wilayah, diperlukan strategi untuk meningkatkan produksi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Strategi yang dapat ditempuh yaitu meliputi aspek teknis, sosial budaya, dan kelembagaan. Terobosan inovasi teknologi baru dapat difokuskan pada penggunaan benih unggul lokal dan herbisida tersertifikasi, teknologi pemupukan secara lengkap dan berimbang, penggunaan pupuk organik terstandarisasi, dan penggunaan kapur sebagai unsur pembenah tanah, teknologi pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penanganan pasca panen yang prima. Untuk selanjutnya yaitu ada strategi dan kebijakan yang digunakan guna mengembangkan budidaya cabai. Yang pertama yaitu strategi. Peningkatan luas tanam cabai pada musim hujan baik di lahan baru di sentra produksi lain maupun di lahan yang sudah ada. Pengaturan luas tanam dan produksi cabai pada musim kemarau. Untuk kebijakan, berbagai upaya jangka pendek yang dilakukan untuk menstabilkan pasokan dan meredam kenaikan harga cabai, menggerakkan masyarakat rumah tangga untuk dapat membudidayakan cabai di pekarangan. Untuk yang selanjutnya, pihak yang terlibat dalam pengaturan luas tanam dan produksi cabai yaitu ada Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia atau AACI dan Gapoktan dalam program pengaturan luas tanam cabai di setiap daerah sentra produksi. Yaitu sikap apa yang dilakukan petani dalam menstabilisasikan harga. Yang pertama ada membangun cold storage atau gudang pendingin berkapasitas besar di beberapa sentra produksi cabai. Pada saat produksi cabai melimpah dan harganya jatuh, cabai dapat disimpan terlebih dahulu dalam cold storage atau gudang pendingin ini sampai harga membaik. Yang kedua ada mendiseminasikan teknologi pasca panen cabai untuk menghasilkan cabai kering sekaligus mensosialisasikan penggunaan cabai kering untuk kebutuhan rumah tangga. Yang selanjutnya ada peningkatan produktivitas cabai, dilakukan dengan inovasi teknologi baru dan perencanaan tanaman yang tepat. Terobosan inovasi teknologi baru dapat difokuskan pada penggunaan benih unggul, lokal dan hibrida tersertifikasi, teknologi pemupukan secara lengkap dan berimbang, penggunaan pupuk organik terstandarisasi,
risasi, dan penggunaan kapur sebagai unsur pembenah tanah, teknologi pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penanganan pasca panen yang prima. Perencanaan tanaman harus didasarkan pada dinamika permintaan pasar menurut tujuan dan segmen pasar, serta preferensi konsumen. Sekian presentasi kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.